Today we're going to present our physics project, which is about static electric circuit. That is going to be explained by our friend Lilian. Shalom, selamat pagi Ibu Guru beserta teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah diberikan pada kelompok kami, kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang rangkaian arus listrik searah yang pada proyek kami, yaitu tentang rangkaian seri. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian arus searah? Rangkaian arus searah adalah rangkaian yang mempunyai nilai tetap dan tidak berubah. Seperti yang Ibu Guru dan teman-teman ketahui, nilai pada rangkaian arus searah yaitu nilainya selalu positif dan negatif. Dalam rangkaian arus listrik searah terdapat rangkaian elektronik, dan di dalam rangkaian elektronik terdapat 3 rangkaian, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian gabungan. Namun pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang dibuat hanya menggunakan satu jalur dalam melewatkan arus listriknya. Rangkaian seri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama rangkaian seri sumber tegangan dan yang kedua rangkaian seri sumber resistor. Berikut gambar dan persamaan matematis dari rangkaian seri akan dijelaskan oleh teman kami, Lindu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan matematis dari rangkaian seri. Sebelum saya akan menjelaskan gambar dari rangkaian seri yang telah kami buat ini, perlu Ibu Guru dan teman-teman ketahui bahwa dalam baterai itu mempunyai 2 kutub. Yang pertama, kutub negatif yang berbentuk datar, dan kedua, kutub positif, ada benjolan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar rangkaian seri. Yang pertama ada kedua buah baterai. Bisa lihat di atas. Pada kutub negatif, arus listrik akan dialirkan pada lampu pertama menggunakan kabel pertama dengan panjangnya yaitu 12 cm. Kemudian lampu pertama akan arus listrik akan dialirkan pada lampu kedua menggunakan kabel yang panjangnya 12 cm. Kemudian pada lampu kedua akan dialirkan pada stop kontak dengan panjang kabelnya yaitu 6 cm.
pada penggunaan stop kontak atas saklar ini boleh menggunakan ataupun tidak. Kemudian pada stop kontak akan dialirkan arusnya pada baterai untuk positif dengan panjang kabel 6 cm. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh teman kami yaitu Ludia. Baik Ibu Guru dan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan cara kerja dari alat kami. Sekedar informasi bahwa alat kami dimodifikasi menjadi sebuah lampu penerang pada kolam ikan. Seperti yang Ibu Guru dan teman-teman lihat, komponen yang terkandung pada alat kami ini yaitu kedua buah baterai sebagai sumber energi listrik dan kabel sebagai penghantar arus listrik kepada kedua lampu ini, dan ada lampu dengan mempunyai tegangan 2,5 volt dan ada saklar dan ada penghias untuk kami memodifikasi alat kami ini. Cara kerjanya, ketika kami menekan pada saklar untuk menyalakan lampu, maka kedua lampu pun akan menyala namun menghasilkan cahaya yang redup. Ketika saklar ditekan untuk memadamkan kedua lampu, maka kedua lampu pun akan mati secara bersamaan. Namun ketika saklar ditekan untuk menyala kedua lampu dan mencabut salah satu lampunya, maka otomatis lampu satunya pun juga akan ikut padam. Dan ketika kami memasang kembali salah satu lampu pada fitting, maka otomatis kedua lampu pun akan menyala secara bersamaan, namun masih menghasilkan cahaya yang redup. Baik, setelah Bapak Ibu Guru beserta teman-teman setelah melihat hasil kerja kami, pasti akan bertanya. Pertanyaan pertama, mengapa ketika lampu satu dicabut, maka lampu lainnya akan ikut padam? Dan pertanyaan kedua, apa penyebab lampu itu redup? Dan apa yang harus kita lakukan agar lampu tersebut menghasilkan cahaya yang terang? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kami, Bos. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab lampu menghasilkan cahaya redup? Dan apa yang harus dilakukan agar lampu tidak menyala redup dan menghasilkan cahaya yang terang? Dikarenakan baterai tidak mampu menanggung beban kedua lampu. Jumlah volt pada suatu baterai adalah 1,5, dan di sini kami menggunakan dua buah baterai yaitu 3 volt. Dan jumlah suatu lampu sebesar 2,5, dan di sini kami menggunakan dua lampu jadi 5 volt. Dan jumlah dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber energi yang dihasilkan lebih kecil dan jumlah tegangan yang diberikan oleh lampu, sehingga baterai pun tidak mampu menanggung beban, dan hasilnya pun kedua lampu menghasilkan cahaya yang redup. Dan agar kedua lampu menghasilkan cahaya yang terang, maka kita harus menambahkan 2 buah baterai lagi agar energi yang dihasilkan lebih besar dan mampu menanggung beban yang diberikan oleh kedua buah lampu tersebut. And that concludes our presentation. We apologize if there's any words that came out as offensive, and thank you for your attention. Ya, baik, demikian presentasi proyek dari siswa kami, siswa-siswi kelas 12 IPA 2 dari SMA IPPK Santo Don Bosco Fakfak, Papua Barat. Kami berharap dengan proyek yang dibuat oleh anak-anak kami ini dalam kehidupan sehari-hari, proyek sederhana, dapat menjadi suatu video pembelajaran atau bentuk pembelajaran bagi siswa-siswi yang lain agar mereka bisa mengembangkan kreativitas dan inovatif dalam mengembangkan hal-hal sederhana di kehidupan sehari-hari untuk membuat hal sederhana yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ya, itu mungkin saja dari sekolah kami. Terima kasih.